Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian bersamamu serta pengampunan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membacakan cerita tentang kisah tentang seseorang yang diyakini sebagian orang sebagai waliullah majdub atau wali Allah yang memiliki sifat jazab nyeleneh. Ia adalah Habib Shehan Al-Bahar atau Habib Syaifon bin Mustafa Al-Bahar atau lebih dikenal dengan Wan Shehan. Sebelumnya like subscribe channel ini supaya mendapat video kisah inspirasi terbaru dari kami yang kami angkat dari berbagai sumber dan kami sajikan dalam bentuk entertainment dan semoga menjadi ladang pahala bagi kita semua, karena semua kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tentang seseorang yang diyakini sebagian orang sebagai waliullah majdub atau wali Allah yang memiliki sifat jazab nyeleneh, ini sudah lama beredar di internet. Banyak cerita kesaksian orang-orang yang pernah bertemu dengannya dan merasakan karamah atau keistimewaannya. Ia adalah Habib Shehan Al-Bahar atau Habib Syaifon bin Mustafa Al-Bahar atau lebih dikenal dengan Wan Shehan. Wan Shehan, disebutkan berbagai sumber di internet memiliki beberapa kelebihan. Sejumlah orang bahkan meyakini dia kerap sering menghilang bila karamahnya muncul di suatu tempat. Karamah sendiri adalah suatu keistimewaan atau kejadian yang luar biasa di luar nalar dan kemampuan manusia awam yang hanya terjadi pada orang tertentu. Berikut beberapa kisah perilaku aneh serta keistimewaan Wan Shehan yang banyak beredar di internet meski banyak juga pihak yang menyaksikan kebenarannya. 1. Beli mobil pakai daun. Salah satu cerita tentang hal unik dari Wan Shehan dikisahkan oleh Ustaz Jaka Tingkir. Pernah suatu hari Wan Shehan menghadiri acara Maulid Nabi di Masjid Nurussalam di samping rumah Ustaz Jaka Tingkir. Selesai acara, Ustaz Jaka Tingkir dipanggil oleh Wan Shehan diminta untuk mengambil daun dan memasukkannya ke dalam koper. Oleh Wan Shehan, Ustaz Jaka Tingkir kemudian disuruh untuk membeli mobil Toyota Fortuner berwarna putih menggunakan daun dalam koper tersebut. Hal itu tentu membuat Ustaz Jaka Tingkir heran dan bertanya-tanya, membeli mobil baru pakai daun. Meski begitu Ustaz Jaka Tingkir akhirnya tetap berangkat ke dealer untuk membeli mobil yang diminta Wan Shehan dengan membawa koper berisi daun tersebut, namun siapa menyangka, sesampainya di dealer Ustaz Jaka Tingkir tercengah dengan isi dalam koper. Bagaimana tidak, koper yang tadinya berisi daun itu tiba-tiba isinya sudah berubah menjadi penuh dengan uang. Ustaz Jaka Tingkir akhirnya membeli mobil itu dan membawanya pulang ke hadapan Wan Shehan. Wan Shehan pun lantas mencoret-coret mobil barunya itu dengan piloks warna-warni. Orang-orang meyakini ada hikmah di balik tindakan Wan Shehan itu. Di antaranya agar menghilangkan rasa bangga akan duniawi. Wan Shehan juga beberapa kali diketahui mencoret-coret mobil milik orang lain, di mana pemilik mobil justru senang dengan hal itu. 2. Tiba-tiba hadir di acara maulid. Suatu ketika, sebut saja si A bersama dengan jamaah lainnya akan berangkat ke acara maulid Nabi. Ia bertemu dengan Wan Shehan dan lantas menyapanya serta mengajaknya untuk ikut berangkat ke acara maulid tersebut. Habib, ayo kita ke maulidan nanti kemalaman, ujarnya. Wan Shehan justru menjawab ajakan itu dengan marah-marah. Sudah sana berangkat, heh kiai, ente aja duluan, nanti aneh nyusul, berisik aja lo, jawab Wan Shehan. Namun, betapa kagetnya A ketika sampai di majelis melihat Wan Shehan sudah ada di sana berjejer di deretan jamaah terdepan bersama para habib dan ulama lainnya. Si A ini kemudian hanya bisa tersenyum dan geleng-geleng kepala seperti tak habis pikir dengan apa yang dilihatnya barusan. Wan Shehan pun menyalami para jamaah dan memeluk mereka sambil berkata, ahlan wa sahlan hehehe. Barokah afwan, aneh sampai duluan ente belakangan. Semuanya ayo, mari tafadol. Tak hanya itu, keunikan perilaku Wan Shehan lainnya juga ia perlihatkan selama acara tersebut berlangsung. Wan Shehan mengacak-acak semua hidangan yang disajikan. Wan Shehan juga disebut berdoa dan terdengar kata-kata, Barakallah. Insya Allah. Bagi yang belum tahu bagaimana sosok Wan Shehan, mungkin hanya akan merasa aneh. Tetapi si A kemudian memberitahu pada jamaah lain untuk membiarkan apa yang dilakukan Wan Shehan. Sementara para ulama yang hadir dalam acara maulid tersebut juga hanya tersenyum. 3. Berteriak-teriak di depan musala. Kejadian unik lain pernah menimpa seorang marbot musala yang pernah berinteraksi dengan Wan Shehan. Kala itu ketika memasuki waktu salat maghrib, tepat di depan musala Wan Shehan justru membawa gitar dan berteriak-teriak di depan musala. Sontak hal itu membuat marbot musala kesal hingga memaki-maki Wan Shehan habis-habisan. Namun Wan Shehan tidak tinggal diam, ia tiba-tiba menjepit leher marbot tersebut dan dibenamkan ke dalam ketiaknya. Tetapi marbot itu justru menangis dan sambil berkata, saya lihat Masjidil Haram di Makkah. Saya lihat Baitullah dan Ka'bah di Mekah. Sang marbot akhirnya meminta maaf pada Wan Shehan.
4. Datang ke rumah seorang keluarga miskin. Wan Sehan pernah disebutkan pernah tiba-tiba datang ke rumah sebuah keluarga miskin. Tanpa permisi, ia langsung masuk ke dalam rumah dan langsung menyantap makanan yang ada di meja makan rumah itu. Sang tuan rumah pun hanya terkejut tanpa berkata apapun tahu orang asing masuk ke rumahnya. Usai makan, Wan Sehan pamit dan mengucapkan, "Terima kasih ya, Assalamualaikum." Namun tak berselang lama, keluarga pedagang kecil itu mendapat rezeki yang tak disangka. Kini mereka bahkan disebutkan telah menjadi pedagang besar. Banyak yang percaya bahwa seandainya keluarga itu marah pada Wan Sehan yang tiba-tiba datang ke rumahnya, mereka tidak akan menjadi seperti saat ini. 5. Mengambil es cendol dari penjual es cendol. Pernah suatu hari seorang penjual es cendol di Madrasah Al-Watoniyah Klender, Jakarta Timur, mengalami hal unik dengan Wan Sehan. Wan Sehan mengambil segelas es cendol yang dijualnya tanpa permisi dan tanpa membayar. Penjual es cendol ini hanya bisa geleng-geleng kepala dan tanpa berkomentar apapun. Penjual es cendol ini sempat ingin marah, namun ia diberitahu oleh satpam yang mengenal Wan Sehan. Penjual es ini lantas membiarkannya. Hal yang tak terduga terjadi setelahnya, tak berselang lama sekelompok orang yang entah dari mana memborong semua es cendolnya dengan bayaran yang lebih. Penjual es cendol itu pun tak perlu lagi berjualan hingga larut malam. Itulah beberapa perilaku Wan Sehan yang dianggap nyeleneh namun mendatangkan karamah bagi mereka yang pernah berinteraksi dengannya. Menurut seorang kerabatnya bernama Sania Ibrahim, dipercaya bahwa untuk dapat bertemu dengan Habib Shehan Al-Bahar atau Wan Sehan syaratnya cukup mudah, asalkan seseorang memiliki niat baik untuk bersilaturahmi. Keberadaan Wan Sehan sendiri diyakini juga sering berpindah-pindah tempat. Kadang ia berada di makam ayahnya di Masjid Baido di Lubang Buaya, Jakarta Timur, kadang ada di Gang Nangka Bintara 3, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Wallahualam bisawab, Allah yang Maha Tahu sesungguhnya.